Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Data Cafe Latte. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang dataset review. Dalam membuat dashboard e-commerce, langkah yang paling sering diabaikan adalah dataset review. Padahal sebenarnya, kualitas dan pemahaman kita mengenai dataset akan sangat menentukan akurasi insight yang dihasilkan. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas 3 langkah utama yang biasanya dilakukan saat dataset review. Yang pertama, kita mau mengecek ukuran dari file dataset tersebut karena ukuran dari file dataset akan sangat menentukan tipe data processing apa yang kita gunakan. Lalu, kita juga akan mengecek format data dan isi dari file dataset tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mau mengecek ukuran dari file dataset tersebut. Jangan lupa download dulu datasetnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 7 file yang ada di dalam dataset tersebut. Nah, masing-masing file itu memiliki ukuran data sendiri. Jadi contohnya, ini untuk file website session, ini ukurannya sebesar 39 MB. Nah, ini akan sangat besar sekali jika dibandingkan dengan file yang di sini namanya produk yang ukurannya hanya sebesar 1 KB. Biasanya, untuk file yang berukuran besar, misalnya lebih dari 10 MB atau ratusan megabyte, maka kita memerlukan data prosesor selain Excel. Bisa menggunakan PostgreSQL atau Python. Setelah kita mengecek ukuran dari datanya, maka langkah yang kedua kita mau cek dulu tipe datanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk tipe datanya ini adalah comma separated values atau CSV. Dan langkah yang ketiga yang kita lakukan adalah kita mau lihat detail dari masing-masing file dataset yang sudah kita download. Sebaiknya kita bisa mulai dari data dictionary. Kenapa? Karena di data dictionary ini kita bisa melihat deskripsi dari masing-masing variabel yang ada di dataset tersebut. Nah, ini file data dictionary-nya udah kebuka dan di sini kita bisa lihat bahwa untuk masing-masing variabel data terdapat deskripsinya. Jadi kita bisa mengerti tentang masing-masing variabel data tersebut. Contohnya, ini di tabel order itu ada field order ID. Nah, di sini kita bisa baca deskripsinya bahwa order ID ini menggambarkan identifier yang unik untuk masing-masing order yang di-generate oleh sistem. Nah, sambil membaca data dictionary ini, kita bisa lakukan paralel dengan mengecek masing-masing file yang ada di dataset tersebut. Jadi sekarang kita coba buka data orders. Jadi di sini kita bisa lihat di kolom order ID terdapat unique numbers 1, 2, 3 dan seterusnya yang menunjukkan nomor order yang secara unik di-generate oleh sistem. Nah, kemudian di sini ada kolom created at yang menunjukkan kapan order tersebut dibuat. Nah, website session ID ini akan tergenerate sesuai dengan website session yang baru yang di-generate oleh setiap user yang masuk ke dalam e-commerce tersebut. Lalu di sini ada users ID. Nah, setiap users ID itu unik untuk masing-masing users. Lalu di sini ada primary product ID. Jadi primary product ID ini menunjukkan apakah produk yang dipesan itu merupakan primary product atau tidak. Jika dia merupakan primary product, maka nilainya 1, jika tidak, maka nilainya 0. Kemudian di sini ada item purchase yang menunjukkan berapa banyak barang yang dibeli oleh customer. Lalu di sini ada biaya, price dalam satuan USD dan COGS dalam satuan USD. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa di data order ini kita bisa melihat untuk masing-masing ordernya berapa banyak barang yang dipesan oleh customer, berapa biayanya, berapa harga yang dibeli oleh customers. Lalu di sini juga ada korelasi siapa yang membelinya dan website sessionnya bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke data dictionary. Di sini kita lihat selain file orders ada juga file order items. Apa ya kira-kira bedanya dengan file order itu? Kita bisa lihat bahwa masing-masing
order item ID ini memiliki unique number sendiri. Nah, bedanya apa sih dengan file order yang sebelumnya kita udah buka? Jadi contohnya kayak gini, misalnya saya dalam satu pemesanan, saya mengorder 5 item barang. Jadi item A, B, C, D, dan E. Nah, masing-masing dari 5 item yang saya pesan itu akan memiliki unique numbers atau order item ID yang sendiri-sendiri. Nah, di file order yang sebelumnya kita buka, itu hanya mengenerate unique code untuk order saya, bukan untuk masing-masing item yang saya pesan. Namun, untuk di file order item ini, saya akan mendapatkan masing-masing unique code untuk barang yang saya pesan. Kita juga bisa melihat ada beberapa data lainnya, misalnya kapan order tersebut di-generate, lalu order ID yang berkaitan itu apa, kemudian di sini product ID-nya apa. Jadi misalnya untuk order item ID ini 11466, ini product ID-nya adalah 4. Nah, kemudian di sini ada code is primary ya. Jadi apakah barang ini merupakan primary item atau enggak? Kalau misalkan dia bukan primary item, maka di sini nilainya 0. Lalu juga di sini kita bisa menemukan adanya informasi harga dan biaya ya. Oke, kita lanjutkan dengan file berikutnya yaitu order item refunds. Nah, di file order item refund ini kita bisa menemukan permintaan refund yang di-generate oleh users. Jadi di sini kita bisa tahu, oh, permintaan refund ini korelasinya ke order yang mana, ke order item ID yang mana. Jadi tadi sebagai contoh, misalnya saya pesan 5 barang nih, A, B, C, D, E. Bisa jadi yang saya pengen refund itu enggak semuanya. Bisa jadi saya cuma pengen refund 3 barang aja gitu, yang C, D, E gitu misalnya. Namun untuk 2 barang lagi, yang A dan B itu saya nggak mau refund gitu misalnya. Nah, itu bisa. Di sini juga kita bisa lihat berapa jumlah dari refund yang di-request oleh user tersebut dalam satuan USD. Berikutnya, setelah file order item refunds, kita coba lihat file products. Nah, di sini untuk file product isinya nggak banyak, cuman ada 4 produk saja yang dijual oleh e-commerce ini. Namun, dalam dunia nyata, apalagi untuk kondisi saat ini, tren e-commerce itu memiliki siklus produk yang sangat cepat, sehingga jumlah produk itu bisa cukup banyak. Berikutnya, kita mau lihat data file website session. Di sini kita bisa lihat bahwa data dalam file ini sejumlah 472.871 baris. Cukup besar ya kayaknya. Tapi untung aja formatnya CSV, jadi tidak terlalu berat pada saat dibuka. Oke, di sini kita bisa lihat ada website session ID, di mana untuk masing-masing website session ID itu nilainya unik. Kemudian selain itu, di sini juga ada data created at, di mana menunjukkan timestamp kapan website session itu di-generate. Nah, jadi di sini kita bisa lihat korelasi antara user ID dengan website session ID. Jadi misalnya ketika kita login kepada salah satu e-commerce, itu kan kita memasukkan data kita ya. Nah, itu akan merecord user ID kita pada sistem di e-commerce tersebut. Nah, kemudian di sini ada identifikasi apakah website session itu merupakan repeat session atau enggak. Berikutnya, di sini kita bisa lihat ada beberapa parameter lain dari sisi source, campaign, dan content. Nah, device type di sini cuma ada 2, ada mobile dan desktop. Dan yang terakhir di sini ada referrer link. Oke, yang terakhir kita mau lihat data yang ada di file website page views. Nah, pada saat membuka data ini, muncul pop-up Windows seperti ini, karena file yang kita buka itu terlalu besar, di luar dari baris yang disediakan oleh Excel. Kalau kita save filenya, kita akan kehilangan data di luar dari baris yang disediakan oleh Excel tersebut. Tapi nggak apa-apa, karena ini kita cuman mau lihat at glance aja, kita klik OK. Jadi di sini kita bisa lihat ya, bahwa secara data jumlah kolomnya nggak terlalu banyak. Jadi dia cuman ada 4 kolom.
yang berisikan website page view IDs, timestamp kapan website page view itu di-generate, kemudian korelasi terhadap website session dan page view URL-nya aja. Jadi yang banyak itu adalah barisnya, bukan kolomnya. Jadi kita coba lihat di sini. Jumlah barisnya itu full untuk jumlah baris yang disediakan oleh Excel, yaitu sejumlah 1.048.000 baris yang disediakan oleh Excel. Sehingga data yang di luar dari 1.048.000 baris ini itu akan dihapus ya kalau misalkan kita save datanya ke dalam format CSV yang ada di Excel. Untuk itu saya sarankan nanti setelah kita melihat data ini kita jangan save. Lalu data ini bedanya apa sih dengan data sebelumnya? Nah, data website page views ini kita bisa gunakan untuk melihat bagaimana korelasi antara page view yang diakses oleh users. Nah, misalnya kayak gini nih, kita punya satu website session ID yang nomornya 6, ya. Nah, website session ID ini tidak hanya mengakses satu page view aja, tapi dia mengakses banyak page view. Jadi dia mengakses home, dia juga mengakses produk, dia juga mengakses the original Mr. Fuzzy product, dan beberapa page lainnya. Jadi ada kemungkinan satu website session ID itu memiliki beberapa website page view ID, seperti itu. Oke, kita udah selesai untuk melakukan dataset review. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kalian memiliki pertanyaan untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.